Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Kemudian, Ibu mengingatkan kembali untuk yang belum absen bisa mengisi absennya di Google Classroom ataupun di link yang sudah Ibu bagikan. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas materi bab 3 yaitu kegiatan ekonomi. Sebelum kita membahas materi ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi minggu lalu tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Semoga anak-anak masih mengingatnya ya. Jadi, untuk masalah pokok ekonomi yang Ibu jelaskan itu terdapat ada dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Sedangkan untuk sistem ekonominya sendiri itu ada 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sedangkan untuk di perekonomian Indonesia sendiri menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Semoga dengan kita bisa mengingat materi minggu lalu, kita bisa bersemangat untuk membahas materi kegiatan ekonomi ini, karena materi minggu lalu memiliki kaitan juga dengan materi hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Yuk, disimak materinya. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.3, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 4.3, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PQ4R, Preview, Question, Read, Reflect, Reset, and Review, sistem daring, peserta didik dapat mampu 1. Menjelaskan konsep produksi, pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan dan laba maksimum. Yang kedua, menjelaskan konsep distribusi, pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi mata rantai distribusi, dan yang ketiga, menjelaskan konsep konsumsi, pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumen. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep produksi, yang kedua konsep distribusi, yang ketiga konsep konsumsi. Baik, kita bahas terlebih dahulu terkait konsep produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Arah kegiatan ditujukan kepada upaya-upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan dari suatu barang atau mungkin jasa. Produksi sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya, dinamakan produksi barang. Yang kedua, produksi jasa adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda tanpa mengubah bentuknya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi itu ada 4. Alam, tenaga kerja, modal, keahlian atau sumber daya pengusaha. Kemudian, kita lanjut tentang teori perilaku produsen. Di dalam teori perilaku produsen, terdapat fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis dalam persamaan berikut. Q sama dengan F di dalam kurung C, L, R, T. Keterangannya, Q atau quantity adalah jumlah barang yang dihasilkan. F, function, adalah simbol persamaan fungsional. C, kapital, adalah modal. L, labor, tenaga kerja. R, raw material, bahan baku. T, teknologi. Output sendiri yaitu berupa barang dan jasa yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang proses. Jika komposisi salah satu input diubah, maka outputnya juga akan berubah. Output akan berubah secara proporsional dengan besar kecilnya perubahan input. Jadi anak-anak, untuk output sendiri itu sama dengan pengeluaran, sedangkan input yaitu pemasukan. Selanjutnya, nanti Ibu akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait macam-macam teori perilaku produsen. Selanjutnya, yang kedua, ada the law of diminishing returns. David Ricardo, 1772-1823, seorang ahli ekonomi yang terkenal dari Inggris, mengemukakan salah satu kaidah ekonomi, yaitu hukum hasil lebih yang berkurang, the law of diminishing return. Menurut David Ricardo, jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional, atau kita sebut increasing returns. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita akan peroleh akan semakin berkurang, diminishing returns. Jadi, anak-anak, maksud dari pernyataan ini, jika kita menambah terus-menerus salah satu input dalam jumlah yang sama, maka output juga akan lebih dari yang proporsional. Maka perlu adanya keseimbangan antara input dengan output ataupun sebaliknya. Berikut ini merupakan contoh tabel the law of diminishing returns yang terdiri dari 4, yaitu ada jumlah input, produk total, tambahan produk, kemudian rata-rata produk. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk, akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Di penjelasan kali ini, Ibu akan menjelaskan dari mana kita bisa mendapatkan hasil produk marginal atau satuan. Itu didapatkan dari produk satuan 2 dengan produk satuan 1 dikurangkan. Contohnya, produk satuan 2 di dalam tabel tulisannya 50. Kemudian, produk satuan 1 di dalam tabel tulisannya 20. Maka dikurangkan untuk mendapat produk marginal, yaitu
50 dikurang 20 sama dengan 30. Begitu seterusnya, seperti produk marginal 2 juga. 90 kurang 50 sama dengan 40. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan hasil produk rata-rata? Yaitu, produk marginal dibagi dengan satuan produksi, faktor produksi. Contohnya, 20 dibagi 1 sama dengan 20, kemudian 50 dibagi 2 sama dengan 25. Begitu untuk mendapatkan hasil produk rata-rata. Selanjutnya, Ibu akan membahas terkait konsep biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Terdapat 5 konsep biaya produksi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada biaya tetap atau fixed cost atau FC. Biaya tetap ini adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan produsen. Contohnya nih, biaya gaji, bunga utang bank, sewa tempat, dan sebagainya. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi 2. Sebagai berikut, yang pertama, biaya tetap total. Biaya tetap total ini adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Kemudian, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Maksudnya adalah AFC sama dengan TFC per Q. AFC ini average fixed cost, sedangkan TFC ini adalah total fixed cost dibagi dengan jumlah pengeluaran barang. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari biaya tetap rata-rata dengan membagi biaya tetap total sama jumlah pengeluaran barang. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak biaya variabel. Maksudnya seperti ini. Biaya variabel ini dikelompokkan menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel total atau bisa kita sebut total variable cost atau TVC. Biaya ini merupakan seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kemudian ada biaya variabel rata-rata, average variable cost atau disingkat AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. AVC ini rumusnya adalah TVC per Q, di mana TVC sama dengan biaya variabel total, sedangkan Q adalah jumlah pengeluaran barang.
Sama seperti biaya tetap rumusnya. Dengan kita membagikan biaya variabel total dengan jumlah pengeluaran barang, sehingga kita bisa mendapatkan hasil biaya variabel rata-ratanya. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mulai bisa memahami terkait rumus dari biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata? Semoga anak-anak bisa memahami ya. Ketiga, biaya total atau total cost atau bisa disingkat sebagai TC. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan produsen. Biaya total dari biaya tetap total, TFC, dan biaya variabel total, TVC. Jika diformulasikan dalam persamaan berikut adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana keterangannya TC merupakan biaya total, singkatan dari total cost, TVC singkatan dari biaya variabel total, total variable cost, TFC, biaya tetap total, total fixed cost. Jadi, biaya total adalah biaya tetap total ditambahkan dengan biaya variabel total. Biaya rata-rata atau average cost, disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, AC bergerak naik kembali, sehingga dapat dirumuskan AC sama dengan biaya total dibagi jumlah produk, atau AC sama dengan biaya total rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Sehingga dapat diberikan keterangan AC biaya rata-rata, TC biaya total, Q kuantitas jumlah produk, AFC biaya total rata-rata, dan AVC biaya variabel rata-rata. Kelima, biaya marginal, marginal cost, atau disingkat MC. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau ATC ini jika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Sehingga rumusnya MC sama dengan TC2 dikurang TC1 per Q2 dikurang Q1. Keterangannya, MC biaya marginal, TC biaya total, Q kuantitas, kemudian delta perubahan. Contoh soal. Perhatikan soal yang Ibu berikan di samping. Di dalamnya ada Q, FC, VC dengan TC. Dari data di atas,
besarnya biaya marginal saat barang yang diproduksi 2 unit adalah, yaitu pembahasan dari data di atas diperolehlah kesimpulan. Jika barang produksi dinaikkan 1 unit menjadi 2 unit, maka biaya total naik dari 55 menjadi 80. Dari manakah 55 ini didapat dan 80 ini didapat? 55 didapat dari FC ditambah FC barang ke-1, 25 ditambah 30 sama dengan 55. Sedangkan untuk barang kedua, FC kedua ditambah FC kedua, 25 ditambah 55, sehingga didapat 80. Maka, biaya marginalnya untuk barang yang diproduksi 2 unit adalah 80 dikurang 55 sama dengan 25. Ibu lanjutkan lagi terkait konsep penerimaan. Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Terdapat beberapa macam konsep penerimaan. 1. Penerimaan total atau total revenue, disingkat TR. Penerimaan total adalah seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Jika diformulasikan atau dirumuskan dalam bentuk persamaan, TR sama dengan harga barang dikali jumlah penjualan barang, atau disingkat TR sama dengan P dikali Q. Untuk lanjutan konsep penerimaan, selain penerimaan total, yang kedua ada penerimaan rata-rata, atau dalam bahasa Inggris average revenue, disingkat AR. Penerimaan rata-rata adalah pendapatan produsen per unit barang yang berhasil dijual. Rumusnya, AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q di dalam kurung per Q sama dengan P. Keterangannya, AR, penerimaan rata-rata, average revenue, TR, penerimaan total, total revenue, P, harga barang, price, Q, kuantitas, jumlah barang terjual. Baik, Ibu lanjutkan untuk konsep penerimaan. Selanjutnya ini terkait penerimaan marginal atau disingkat MR. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit barang. MR sama dengan TR2 dikurang TR1 per Q2 dikurang Q1. Keterangannya, MR, biaya marginal atau sering disebut marginal revenue, TR1, penerimaan total 1, TR2, penerimaan total 2, Q1, kuantitas jumlah barang terjual 1, Q2, kuantitas jumlah barang terjual 2. Contoh soal konsep
penerimaan. Soal pertama, perhatikan tabel di bawah ini. Tabel tersebut menyatakan produksi dari toko kue Tasa. Besarnya penerimaan total ketika produksi 20 adalah pembahasan. Penerimaan total atau total revenue dinotasikan dengan TR. Secara matematis, penerimaan total adalah hasil kali harga P dan jumlah produksi Q, atau disingkat dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Perhatikan tabel yang ada di slide, produksi dan harga. Berdasarkan tabel di atas, TR sama dengan P kali Q yang ditanya saat produksi yaitu 20. Bisa dilihat, harga saat produksi 20 adalah 1.350. Jadi, untuk TR, penerimaan yang didapat adalah 20 kali 1.350 sama dengan 2.750. Sampai di sini paham ya anak-anak? Berikutnya, Ibu akan membahas terkait laba maksimum. Laba atau rugi. Produsen akan berusaha memaksimalkan laba dan meminimalkan kerugian. Dengan demikian, produsen perlu mengetahui konsep laba atau rugi dalam perusahaan. Rumus menghitung laba atau rugi sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q, TC sama dengan TFC plus TVC, L atau R sama dengan TR kurang TC, L bagi R sama dengan P kali Q kurang di dalam kurung TFC ditambah TVC. Untuk keterangannya sendiri, TR penerimaan total, TC biaya total, P harga, Q jumlah, TFC biaya tetap, TVC biaya variabel. Laba TR lebih tinggi dari TC. Rugi TR lebih kecil dari TC. Tadi laba TR-nya lebih besar dari TC. Jadi, TR tadi itu adalah penerimaan total. Sehingga, laba itu penerimaan totalnya lebih tinggi daripada biaya total atau biaya yang dikeluarkan. Laba maksimum dicapai apabila biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Artinya, laba maksimum terjadi pada saat kurva MC berpotongan dengan kurva MR. Berikut ini merupakan contoh kurva laba maksimum, di mana MR dengan MC saling berpotongan sehingga terjadinya suatu kestabilan di dalam maksimalisasi laba. Contoh soal laba. Diketahui fungsi biaya total TC sama dengan Q2 ditambah 20Q ditambah 500. Sementara itu fungsi penerimaan total 2Q2 ditambah 10Q ditambah 800. Definisikan fungsi laba dari fungsi yang diketahui tersebut. Jawabannya, secara logika, laba merupakan selisih pendapatan dan modal atau biaya total. Logika tersebut digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Bedanya,
Hanya dalam kasus ini dinyatakan dalam bentuk fungsi. Laba sama dengan TC dikurang TR. Laba sama dengan 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 800. Dalam kurung, kemudian dikurang Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 500. Sama dengan Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 300. Jadi, fungsi laba bisa dinyatakan dalam bentuk Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 300. Baik, Ibu lanjutkan ke distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Tujuannya antara lain mempercepat penyaluran barang atau jasa hasil produksi secara merata kepada konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ada 3. Faktor pasar, faktor barang, dan faktor perusahaan. Anak-anak, untuk mata rantai distribusi, yaitu jalur distribusi yang dilalui barang atau jasa dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Berikut ini, perhatikan pelaku distribusi. Ada 5 macam. Ada pedagang, ada makelar, ada agen, ada komisioner, dan yang terakhir eksportir atau importir. Selanjutnya, konsumsi. Di dalam konsumsi, kita harus tahu dulu apa pengertian dan tujuan dari konsumsi. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Tujuan ini yaitu yang pertama 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan rohani. Baik anak-anak, jadi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pada konsumsi sendiri, faktor yang mempengaruhi itu seperti pendapatan, tingkat harga barang dan atau jasa, perakiraan harga pada masa depan, selera, mode, iklan, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas terkait teori perilaku konsumen. Menurut Rasul Wijiharjo dan Setiawati 2013, perilaku konsumen ini menjelaskan tentang cara konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk mengonsumsi barang dan jasa guna mendapatkan kepuasan yang maksimum. Di dalam perilaku konsumsi ini, individu dapat dianalisis melalui pendekatan kardinal dan ordinal. Berikut penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Perhatikan ya anak-anak. 1. Pendekatan kardinal.
Pendekatan kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Pendekatan memiliki asumsi bahwa sebuah produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen, maka itulah yang paling diminati. Untuk itu, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan dengan penilaian yang subjektif. Baik anak-anak, Ibu akan membahas terkait pendekatan kardinal. Dalam pendekatan kardinal, terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Apa itu hukum Gosen? Hukum Gosen 1 menyatakan bahwasanya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwa seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhan sampai mencapai intensitas yang sama. Maksud dari intensitas yang sama adalah rasio atau perbandingan antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Contoh, seorang konsumen akan memaksimalkan nilai guna dari produk yang dikonsumsinya jika perbandingan antara nilai guna marginal berbagai produk tersebut sama dengan perbandingan harga-harga produk tersebut. Kemudian, seorang konsumen akan memaksimalkan nilai guna dari produk yang mereka konsumsi jika terdapat kesamaan di antara setiap rupiah yang dikeluarkan dengan setiap produk yang dikonsumsi. Maksudnya terkait dengan uang yang dikeluarkan itu sama, maka konsumen yang baik akan memaksimalkan nilai guna dari produk tersebut secara maksimal. Kedua, pendekatan ordinal. Berbeda dengan pendekatan kardinal yang memfokuskan kajian pada daya atau nilai guna suatu barang, namun di dalam pendekatan ordinal ini, daya guna itu tidak 100% diperhatikan. Cukup diketahui dan konsumen mampu menyusun urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengonsumsi sebuah produk. Pendekatan ordinal sering disebut sebagai pendekatan indifferent dan disertai kurva indifferent. Kurva indifferent diartikan sebagai kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi atas dua jenis barang atau jasa yang memiliki nilai kepuasan yang sama. Berikut ini adalah gambar dari kurva indifferent, yang dimana di dalam kurva ini menggambarkan kombinasi konsumsi ini memiliki kepuasan yang sama sehingga bentuknya melengkung kecil seperti ini. Itu menggambarkan bahwa tidak ada pembeda antara nilai dari barang tersebut karena kedua barang tersebut memiliki nilai kepuasan yang sama. Baik anak-anak, bagaimana tentang materi kegiatan ekonomi ini? Di akhir video ini, Ibu ingin memberikan tugas sederhana bersifat individu. Setelah menonton video ini, silahkan anak-anak bisa mereview materi kegiatan ekonomi di buku catatan masing-masing. Kemudian, kumpulkan ke Ibu di pertemuan selanjutnya di hari Kamis, tanggal 24 September 2020.
sampai jam 12.15 siang. Terima kasih ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa mereview materi kegiatan ekonomi ini dengan baik dan bisa memahami terkait penyampaian yang sudah Ibu jelaskan di dalam video ini. Baik anak-anak, bagaimana untuk materi kegiatan ekonomi hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika anak-anak masih ada belum paham, atau masih bingung, atau masih belum mengerti soal rumus atau hitungannya tentang biaya produksi, bisa langsung memberikan komentar di YouTube Ibu, ataupun chat di grup kelas, atau chat secara personal kepada Ibu. Baik, anak-anak, Ibu berharap semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dan anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhirin proses pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan terkait materi kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi terdiri dari 3 konsep: konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Mendengar 3 kata ini atau 3 jenis kegiatan ekonomi ini, pasti anak-anak sudah mulai memahaminya, yaitu produksi berkaitan dengan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru. Dan di dalam kegiatan produksi, perlu dipelajari konsep mengenai fungsi produksi, biaya produksi, konsep penerimaan, dan konsep laba maksimum. Begitu juga dengan kegiatan distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan barang dan atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Untuk di kegiatan konsumsi sendiri, ada berkaitan dengan teori perilaku konsumen, yaitu ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Ya, untuk ketiga konsep ini juga pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang udah Ibu jelaskan, bisa anak-anak menonton kembali videonya atau membaca modul yang udah Ibu berikan di dalam grup kelas. Anak-anak diharapkan bisa memahami 3 konsep ini dan hitungannya di biaya produksi supaya kita bisa mudah nantinya dalam melakukan penerapan dengan mengerjakan soal-soal latihan. Tapi Ibu hari ini tidak mengasih soal latihan. Ibu hanya memberikan tugas untuk mereview, untuk merangkum hasil materi yang udah kalian pahamin, yang udah kalian dapat dari materi kegiatan ekonomi ini. Ibu harapkan anak-anak sudah bisa memahaminya, sudah bisa mulai untuk bisa menerima materi ini. Itu saja dari Ibu, sekiranya yang bisa Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak bisa selalu sukses, selalu semangat dalam belajarnya, dan bisa tetap menjaga kesehatannya walaupun kita dalam kondisi pandemik seperti ini. Itu aja Ibu akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.